Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi. Dan malam ini kita akan membahas tentang penyakit-penyakit umat dulu yang menimpa umat Islam akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa riwayat yang disebutkan dalam Mustadrak lil Hakim, dan riwayat-riwayat ini disahihkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Walaupun ada yang mendhaifkan sebagian ulama, tapi Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala menghasankan riwayatnya. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai beliau, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayusibu ummati da'ul umami, umatku akan ditimpa dengan berbagai macam penyakit dari umat-umat terdahulu. Faqalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mada'ul umam, apa yang anda maksudkan penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-asharu wal bataru wat takatsuru wat tanajushu fid dunya wat tabaghudu wat tahasudu hatta yakunal baghi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-asharu, ashar itu artinya orang yang kufur nikmat. Wal bataru, batar itu artinya sombong. Wat takatsuru, takatsur artinya berlomba-lomba memperbanyak dunia. Wat tanajusu fid dunya, dan saling tipu menipu dalam urusan dunia. Wat tabaghudu, dan saling benci membenci. Wat tahasudu, dan saling hasad menghasadi. Hatta yakunal baghi, sampai kemudian mereka melampaui batas. Dalam riwayat yang lain, sayusibu ummati da'ul umami al-ashar wal batar wat takatsur wat tasakhun fid dunya, akan tertimpa umatku penyakit kufur nikmat, kesombongan, berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta, wat tasyakhun. Di sini ada kalimat tasyakhun fid dunya, saling bermusuhan karena urusan dunia. Dalam riwayat yang lain, innahu sayusibu ummati da'ul umam, sesungguhnya akan ditimpa umatku dengan berbagai macam penyakit umat-umat terdahulu. Kemudian Rasul mengatakan, al-asharu wal bataru wat takatsuru wat tanafusu fid dunya. Di sini ada tambahan at-tanafus, saling berlomba-lomba mengejar-ngejar dunia. Hatta al-baghyu thumma yakunul haraj, sehingga mereka melampaui batas dan berakhir dengan saling pembunuhan.
berakhir dengan saling bunuh-membunuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kumpulkan dari semua riwayat berarti ada 10 penyakit di sini. Penyakit umat-umat dulu yang menimpa kepada umat Islam akhir zaman. Yang pertama al-asyaru, kufur nikmat. Yang kedua al-bataru, sombong dengan nikmat. Yang ketiga at-takatsuru, hobi menumpuk-numpukan harta. Yang keempat at-tasyakhun, saling bermusuhan. Yang kelima at-tabaghud, saling dengki-mendengki. Yang keenam at-tahasud, saling hasad menghasadi. Yang ketujuh al-baghyu, melampaui batas, keras, serakah. Kemudian yang nomor 8 at-tanajus, tipu menipu, membuat makar dalam mencari dunia. Yang ke-9 at-tanafus, berlomba-lomba mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Dan yang terakhir yang ke-10 al-haraju, pembunuhan. Inilah 10 penyakit yang menimpa umat terdahulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya 10 perkara ini juga disebutkan di banyak riwayat secara terpisah dalam hadis-hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Artinya sekalipun anggaplah hadis yang kita baca ini lemah, karena ada sebagian melemahkan, tapi sebagian maknanya atau makna-makna isinya semua sahih. Contoh umpamanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim, la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kalian saling dengki, jangan kalian saling najas, jangan kalian saling hasad membelakangi, dan begitu seterusnya. Tapi sekali lagi riwayat ini disahihkan oleh Imam Az-Zahabi dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik, kita akan memulai syarahan daripada hadis ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarru minhu. Tidak akan datang zamannya kecuali setelahnya pasti lebih buruk. Tidak mungkin umat belakangan lebih baik daripada umat sebelumnya. Namanya umat belakangan menjauh dari zaman Rasul itu pasti akan lebih buruk kondisinya. Makanya Nabi SAW mengatakan, yataqarabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqash syukh wa tadharul fitan wa yakthurul haraj. Di antara tanda-tanda kiamat adalah berdekatannya waktu, kurangnya orang beramal, banyaknya orang bakhil, banyaknya fitnah, dan banyaknya pembunuhan. Sampai-sampai Al-Imam Asma ibn Ubaid, seorang ulama salaf, mengatakan, adrakna aqwaman, kami mendapati satu kaum, fajalasnahum, kemudian kami duduk dengan kaum tersebut, fanafa'anallahu bimujalasatihim fi dinina wa ma'ashina. Dengan duduknya aku bersama mereka, Allah berikan manfaat, baik urusan dunia, urusan agama, semuanya ada manfaatnya di situ. Fa asbahnal yaum, tetapi hari ini, kata beliau, baina dhahrai qaumin, muncul sebuah kaum, nujalisuhum fayunsawna ma sami'na min ulaika. Duduk-duduk bersama mereka,
dilupakan semuanya, tidak seperti mereka. Artinya duduk tidak ada manfaat dunia, tidak pula ada manfaat akhirat. Ini yang ngomong Asma bin Ubaid di zaman salaf dulu, apalagi di zaman sekarang. Kita duduk bermajelis itu hanya ya canda-candaan, ngobrol sana sini. Apa yang antum dapatkan di situ? Agama tidak, dunia pun tidak. Menghabiskan waktu aja ngomong di situ. Makanya kenapa kemudian zaman semakin jauh dari kondisi di zaman Rasul itu, pasti akan lebih buruk kondisinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, salah satu yang menghancurkan umat ini, kenapa kemudian penyakit-penyakit umat dulu tertimpa kepada umat Rasul, khususnya umat akhir zaman, sebenarnya masalahnya cuma satu, masalah dunia. Kalau kita perhatikan dari 10 penyakit itu, semua bermuara kepada masalah dunia. Maka disebutkan oleh Amr ibn Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah untuk mengambil harta ke Bahrain, datang Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dengan harta yang banyak dari Bahrain itu. Nabi sedang sholat subuh. Kemudian dihabarkan kepada Rasul bahwa Abu Ubaidah banyak bawa harta dari Bahrain. Maka kemudian Nabi SAW senang dan mengumpulkan para sahabat di hadapan harta yang begitu banyak yang dibawa Abu Ubaidah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wallahi mal faqra ahsya alaikum, demi Allah bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, walakinni ahsya an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasal ladzina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakathum, kata Rasul. Tapi yang aku takutkan, kata Rasul, kalau dunia dibentangkan kepada kalian seperti dahulu orang-orang umat-umat dulu dibentangkan dunia kepada mereka, kemudian kalian saling berlomba-lomba seperti umat dulu, kemudian Allah hancurkan kalian sebagaimana umat dulu Allah hancurkan. Ini yang ditakutkan Nabi SAW. Karena kalau sudah dibentangkan harta itu, kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna, sekali-kali manusia itu akan mudah melampaui batas, mudah jahat ketika dunia dibentangkan di hadapannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan rinci satu persatu 10 penyakit umat dulu. Yang pertama al-ashar. Ashar itu artinya kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu di dalam surah As-Saba ayat 16 dikisahkan ada sebuah kaum namanya kerajaan Sabah. Sabah itu di mana? Di Yaman. Negeri Sabah itu negeri yang paling indah, negeri yang paling kaya di zaman itu. Saking indah dan kayanya, orang-orang menyebut negeri Sabah itu sebagai jannah sorga, dan membuat cemburu negeri-negeri yang lain apabila melihat negeri Sabah itu, saking indah dan kayanya. Tetapi ketika kemudian mereka kufur nikmat, tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala binasakan negeri tersebut. Makanya Allah mengatakan, laqad kana li sabain fi maskanihim ayat, jannatani an yaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi fabaddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'im min sidrin qalil. Sungguh telah ada di daerah Sabah itu sebuah tempat yang menjadi tanda-tanda kuasa Allah. Di situ ada kebun yang sangat indah,
sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan Allah katakan, makanlah dari rizki Rabb kalian, bersyukurlah, kalian diberikan negeri yang baik dan Rabb yang maha pengampun. Tapi mereka kemudian berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir bandang yang sangat dahsyat. Kemudian kami ganti kedua kebun itu dengan kedua kebun yang isi tanamannya semuanya buah-buah pahit yang tidak bisa dimakan, pohon asal dan pohon berduri bidara, wasidrin qalil. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala hancurkan negeri Sabah. Kenapa? Karena kufur nikmat. Rupanya apa yang terjadi kepada negeri Sabah terjadi pula pada hari ini. Kufur nikmat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat negeri-negeri yang kufur nikmat dengan syukur nikmat. Somalia dulu negeri kaya, tetapi kemudian penduduknya banyak yang kufur nikmat, sekarang menjadi negeri miskin. Lihat Saudi Arabia, dulu negeri miskin, tapi ketika mereka mentauhidkan Allah, di bawah panji-panji tauhid dibukakan berkah, akhirnya menjadi negeri kaya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur ku tambah nikmat kalian, jika kalian kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terlampau banyak kalau kita kisahkan umat-umat yang kufur nikmat ya, dari umat-umat dulu. Dan ini rupanya penyakit sudah terjangkit pada umat Islam hari ini. Banyak orang yang kufur nikmat. Contohnya seperti apa? Ingat Qarun, ketika Nabi Musa alaihi salam mengutus petugas zakat, kemudian meminta zakat dari harta yang sekian banyak yang Allah anugerahkan kepada Qarun itu. Apa kata-kata Qarun? Innama utituhu min ilmin indi. Bilang sama Nabi Musa, kata Qarun, ini harta karena kecerdasanku, bukan karena dia. Jadi Qarun ini mengingkari kebaikan Nabi Musa yang sudah mendoakan supaya Qarun menjadi orang kaya kan. Dia katakan ini kekayaan karena kecerdasanku, bukan karena dia. Enak saja dia datang minta-minta zakat katanya. Betapa banyak hari ini ikhwatu fiddin yang mereka kufur nikmat dengan bahasa persis dengan bahasa Qarun. Ya wajarlah saya kaya, saya kan cerdas, saya kan kuliah S1, S2, S3 profesor. Ya wajar saya insinyur, ya wajar saya dokter, wajarlah saya anggota dewan, wajar semuanya saya kaya. Seolah-olah itu pula yang menjadikan dia kaya. Dia lupa bahwa yang memberikan kekayaan itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Qarun yang mengatakan anania itu sedikit saya, aku, ana. Nasabkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau seandainya orang itu mau syukur akan nikmat Allah Azza wa Jalla, Allah sudah janji Allah akan tambah nikmat itu. Dalam Sahih Bukhari disebutkan satu kisah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan umat dulu. Jadi ada anak muda itu berjalan di pematang sawah. Tiba-tiba dari atas langit, di balik awan itu ada suara. Suaranya gimana? Iski hadiqata fulan, hujani kebunnya si fulan katanya. Kaget nih anak muda yang berjalan pematang sawah itu, kok ada suara muncul dari balik awan. Dan awan itu hitam dan mengandung air, kemudian berjalan, kemudian diikuti oleh anak muda kemana awan itu pergi. Ketika kemudian sampai di sepetak tanah, tiba-tiba hujan dan hanya sepetak tanah itu saja itu. Ingat kejadian alam waktu di mana tuh? Di Jawa Barat ya. Yang hujan di satu rumah saja. Ya. Artinya tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala kan membuat fenomena alam seperti itu. Yang dihujani hanya sepetak tanah itu saja.
Kemudian heranlah anak muda ini, kenapa tanah seluas-luas itu kok yang dihujani sepeta itu saja, kemudian habis itu awannya pergi. Jadi anak muda ini menunggu siapalah pemilik sepetak lahan itu. Ditunggu, rupanya datang pemiliknya. Kemudian ditanya, siapa namamu? Fulan ibn Fulan. Kaget karena namanya persis seperti yang disebutkan suara yang di atas awan itu. Kemudian mulailah dia bertanya, apa yang kau lakukan? Karena ini kan keajaiban alam itu, kok bisa gitu ya. Akhirnya kemudian dia mengatakan, apabila hasil panen daripada kebunku ini aku bagi 3 katanya. Sepertiga untuk dikembalikan kepada kebunku, sepertiga dimakan untuk aku dan keluargaku, dan sepertiga aku infakkan kepada fuqara wal masakin katanya. Kata anak muda ini, oh jangan-jangan itu pula menyebabkan awan ini menghujani kebunmu katanya. Lihat, orang yang syukur nikmat itu Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Ini yang pertama. Yang kedua, al-batar. Penyakit yang kedua, sombong. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sombong adalah penyakit iblis. Makanya Allah mengatakan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan, iblis itu sombong, termasuk makhluk Allah yang kafir. Kapan itu? Saat disuruh sujud kepada Adam, tak mau dia, ogah-ogahan. Kenapa dia tak mau? Karena sombong. Berarti sombong itu yang menghalangi iblis dapat hidayah. Fir'aun dikenal kesombongannya itu, sampai-sampai dia sesumbar di hadapan kaumnya, ya qaumi alaysa li mulku Misr wa hadhil anhar tajri min tahti. Dengan sombongnya Fir'aun mengatakan, hei kaumku, Mesir ini berada di bawah tanganku, dan lautan-lautan yang ada di Mesir itu di bawah kakiku katanya. Wa ana rabbukumul a'la, dan saya Rabb kalian yang paling tinggi. Siapa lagi yang lebih sombong dibandingkan Fir'aun? Dia menganggap Mesir itu punya dia, lautannya di bawah kaki dia, dan dia mengaku bahwa dia Tuhan yang paling tinggi pula. Tapi lihat kesombongan Fir'aun ini, ketika dia mengatakan bahwa lautan di bawah kakinya, akhirnya Allah perintahkan tentara Allah lautannya untuk menenggelamkan si Fir'aun itu. Fa'aghraqnahu, kami tenggelamkan si Fir'aun karena kesombongannya itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 58, wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Dan berapa banyak penduduk negeri yang telah kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dan sombong dalam kehidupannya, maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada dialami lagi sesudah mereka kecuali sebagian kecil, dan kami adalah pewarisnya. Allah hancurkan orang-orang yang sombong itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu sombong ini macam-macam bentuknya kan. Sebagian disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu taala. Ada yang disebut batrul ghina, sombong gara-gara kekayaan. Gara-gara dia kaya, sombong. Dia merendahkan orang-orang miskin. Yang kedua, batrul malik, gara-gara berkuasa, merasa dia berkuasa, sesuka hati dia menindas orang-orang yang di bawahnya, sombong. Lihat orang-orang yang berkuasa itu sombongnya, naudzubillah. Masya Allah, kalau ngomong itu kayak nggak ngerem lagi, seolah-olah milik dia aja dunia. Dia tidak tahu dia ada akhirnya. Kemudian juga batrul mansib wal wadhifah, sombong karena sebuah jabatan, sebuah pekerjaan. Mungkin merasa di PT itu dia paling tinggi, mungkin pangkatnya, dia rendahkan pula karyawan-karyawan di bawahnya. Sombong karena dia tuan rumah, dia hinakan pula pembantu-pembantunya. Ataupun batrul jahi wal makanah al istimaiyah, atau sombong karena sebuah kemuliaan,
merasa mungkin anak orang ningrat bahasanya, atau merasa anak orang yang punya kedudukan di daerahnya, atau mungkin dia punya kedudukan di situ, entah jadi RT, RW, lurah atau apalah, terserah ya, sehingga dia jadi sombong. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apapun sombong itu dilarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Jangan seperti orang yang keluar dari rumah-rumah mereka dengan membusungkan dada, sombong dan juga riya, ingin dipandang manusia. Dulu ada seorang ulama, Malik ibn Dinar namanya. Malik ibn Dinar, dia sedang duduk, Malik ibn Dinar ini rahimahullahu ta'ala. Tiba-tiba kemudian ada panglima perang, dan dia sekaligus wali Basrah, berjalan di hadapan Malik ibn Dinar itu dengan gaya sombong, membusungkan dada. Kata Malik ibn Dinar, cara jalanmu itu adalah cara jalan yang dimurkai Allah. Biasa sajalah kau jalan tu, jangan kayak gitu. Maka kemudian panglima perang ini merasa sombong dan mengatakan, ala ta'rifuni, kau enggak tahu siapa saya ya, katanya. Biasanya bahasa seperti ini yang keluar kalau orang sombong itu, biasanya bahasa seperti itu, kau enggak tahu siapa saya. Nah, itu bahasa orang sombong tuh yang kayak gitu. Hati-hati. Ala ta'rifuni, kau enggak tahu siapa saya, kau enggak tahu berhadapan dengan siapa. Nah, gitu. Ini orang tanda-tanda orang sombong udah ngomong kayak gitu tuh. Kata Malik ibn Dinar, bal a'rifuka haqqal ma'rifah, bahkan aku tahu dengan sebenar-benar pengetahuan siapa anda, katanya. Kata panglima perang, kalau begitu sebutkan siapa saya. Dia kira Malik ibn Dinar mengatakan, engkau ya seorang panglima, seorang wali, seorang gubernur. Enggak, bukan itu. Kata Malik ibn Dinar, engkau ini keluar min nutfatin nadhir, engkaulah keluar dari dua lubang yang dua-duanya tempat keluar najis, katanya. Pertama lubang bapakmu, kemudian lubang emakmu, dua-duanya lubang najis, kau keluar dari situ, katanya. Dan sekarang kau berjalan, di perutmu itu isinya semua najis, katanya. Dan kalau kau mati, kau jadi bangkai dan tidak dikuburkan, tidak ada manusia yang pasti mendekati kamu, kau akan menjijikkan kehidupannya. Baru dia termenung dan mengatakan, al-an araftani, sekarang aku baru tahu siapa aku, katanya. Berani antum ngomong gitu? Kalau ada orang sombong, dia pejabat gitu, kamu ini loh keluar dari lubang najis, sekarang kau bawa najis di perutmu, berani antum ngomong? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat, itulah orang sombong ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, at-takatsur. Takatsur, hobi mengumpul-numpul dan mengumpul-ngumpulkan harta. Sebenarnya at-takatsur, menumpuk-numpuk harta, menjadi kaya itu tidak tercela dalam Islam. Islam tidak mencela menumpuk-numpuk harta. Karena rata-rata para sahabat Nabi SAW yang dekat dengan Nabi juga banyak orang kaya. Utsman bin Affan orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, Abu Bakar orang kaya, banyak orang kaya. Sa'd bin Ubadah, pemimpin Khazraj, orang kaya. Setiap hari dia memberikan hadiah kepada Nabi dan keluarganya. Banyak orang kaya di zaman Rasul. Artinya menumpuk-numpuk harta jadi kaya itu tidak tercela, asal ada dua syarat. Yang pertama, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, jangan sampai kekayaan itu melalaikan kamu. Kalau gara-gara kaya lalai solat, gara-gara kaya lalai ngaji, gara-gara kaya lalai ibadah, ini tercela. Berarti anda diperbudak dengan kekayaan sehingga melupakan akhirat, difokuskan mengejar dunia. Tapi kalau tidak melalaikan, enggak apa-apa.
makin kaya makin beriman, makin kaya makin taat, makin kaya makin rajin ibadah. Mantap Anda itu. Yang kedua, jangan sampai kekayaan itu diletakkan di hati. Letakkan kekayaan itu di tangan saja. Kalaupun seandainya kekayaan hilang itu, anggaplah kekayaan dari tangan pindah ke tangan yang lain. Hati ini khusus diberikan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan zuhud. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, zuhud itu tidak meletakkan dunia dalam hati, cukuplah meletakkan dunia di tangan. Sehingga kalau dunia itu hilang, hanya berpindah tangan saja, hati tidak akan sakit. Tapi kalau dunia diletakkan di hati, kata Hasan Al-Basri, maka Anda selamanya akan sedih ketika kehilangan dunia walaupun sedikit. Makanya takasur itu tidak ada masalah. Pertama, jangan melalaikan dari ibadah. Yang kedua, jangan letakkan di hati. Selesai. Boleh Anda kaya. Dan juga gunakan kekayaan itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lah takasur sendiri macam-macam bentuknya. Ada memang takasur itu memang betul-betul ngumpulin harta saja tanpa melihat dari mana asal usulnya. Dan ini yang bahaya. Inilah penyakit umat dulu, ketika mengumpulkan harta itu tidak melihat asal usulnya. Persis seperti sabda Nabi SAW, sayati alaikum zaman la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haramin, kata Rasul. Akan datang zamannya, akan datang waktunya di mana manusia tidak peduli ketika mencari harta, apakah dapat dari yang haram ataukah dapat dari yang halal. Yang penting dia tumpuk-tumpuk harta. Dan itu sudah datang zamannya hari ini. Gak peduli, yang penting kaya, begitu maksudnya. Itulah takasur yang tercela. Ada juga yang takasur itu seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Mereka berbangga-bangga dengan nasab, berbangga-bangga dengan turunan, sampai ngitung kuburan. Ya, orang jahiliyah itu sampai ngitung kuburan. Datang ke kuburan, nih kuburan ini bekas wali kota, ini kuburan ini bekas menteri, ini kuburan ini bekas presiden. Dihitung pula lah kuburan-kuburan itu. Itu di zaman jahiliyah tuh. Ada juga takasur bil jin wal isti'anati bihim. Dalam rangka menumpuk-numpukan harta, dia datang ke dukun, kemudian bekerja sama dengan jin. Ini melampau ini. Kenapa? Karena sudah masuk kerana kesyirikan. Dan itu yang paling banyak. Yang paling banyak terutama masyarakat-masyarakat lemah, yang mereka tertipu dengan dukun. Datang ke dukun, tolong Pak Dukun gandai uang saya. Yang ada uang dukun berganda, uang kita yang tak berganda. Habis diambil dukun tuh. Kita kena tipu. Kalau memang dukun itu bisa menggandakan uang, ngapain uang orang digandakan? Uang dia aja diganda-gandakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini takazur sampai ke taraf kesyirikan. Usaha minta raja ke dukun, ditaruh di warung dia. Makanya antum kalau datang ke warung makan, nengok-nengok dulu tuh. Ternyata jimatnya pula di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi takasur ini juga penyakit umat dulu yang sudah terjangkit kepada umat sekarang. Kemudian yang keempat, at-tasyahud, bermusuhan dalam perkara dunia. Ini tahun politik, bermusuhan kan, saling menjatuhkan satu yang lain untuk urusan apa? Dunia. Dunia yang berperang orang yang di bawah, yang enak pula yang di atas. Coba di bawah, bisa perang. Kalau kalah nih kandidatnya, ngamuk, perang. Bahkan ada yang bunuh-bunuhan satu dengan yang lainnya. Yang di atas slow-slow saja dia. Jangan sampai at-tasyahud.
Jangan sampai urusan-urusan dunia kita pula yang dibawa diadu domba pula. Itu tasakhun namanya. Tasakhun itu bermusuhan dalam perkara dunia. Orang lain yang untung, kita pula yang buntung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mencari kenikmatan dunia itu tidak harus kemudian saling bermusuhan. Kita buka toko, sebelahnya buka toko lagi, kok sama nih yang dijual dengan toko saya. Mulai dia dengki, awas ya, saya dukuni kamu. Mulai ini, ya kan? Rizki itu loh sudah dibagi-bagikan Allah. Walaupun di satu deretan sama yang dijual, belum tentu mengurangi rizki kita. Karena rizki kita loh sudah diatur di Lauhul Mahfuz. Satu dunia lo mau ngambil rizki kita tidak bisa. Oh, sudah diatur, sudah dicatat Lauhul Mahfuz. Makanya Allah, Rasulullah SAW mengatakan, seandainya satu dunia berkumpul, an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa ma qad katabahu Allahu lak, kata Rasul. Seandainya satu dunia mau mengambil rizkimu, mereka tidak sanggup mengambil rizkimu kecuali yang sudah dicatat saja. Makanya kenapa di antara buah beriman kepada qada dan qadar itu, ikhwan, di antara faedah beriman dengan qada dan qadar itu adalah melahirkan keyakinan bahwa rizki itu sudah ditentukan. Seseorang mau buat jahat apapun sama orang, tidak akan menambah rizki. Sebagaimana orang yang bersedekah pun tidak akan menambah, tidak akan mengurangi rizki. Sedekah tidak akan mengurangi rizki, mencuri tidak menambah rizki juga, bermusuhan tidak menambah rizki juga. Sudah ditentukan rizkinya. Kenapa harus kemudian mengejar dunia dengan cara bermusuhan? Nah, itulah disebut tasakhun namanya. Ini yang nomor 4. Yang nomor 5, at-tabaghud. Sesama manusia saling benci membenci, saling rendah merendahkan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Hei orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan lebih baik daripada mereka. Jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan sekumpulan perempuan yang lain. Boleh jadi yang merendahkan itu lebih baik. Jadi jangan sampai kemudian orang terpancing untuk saling membenci, akhirnya berujung kepada merendahkan dan menghina. Karena itu target setan. Setan itu ketika tidak sanggup lagi menggoda orang-orang yang mentauhidkan Allah, kayak antum nih, sudah ngaji kan, itu otomatis sudah belajar tauhid. Mungkin digiring sama setan ke dukun, tidak mau antum. Digiring ke kuburan untuk minta-minta, pasti tidak mau antum. Digiring ke jimat-jimat, ambillah jimat itu untuk keuntungan, pasti tak mau. Orang kalau sudah kenal tauhid, mana mau datang ke dukun, mana mau menyembah kuburan. Setan itu putus asa sama kita yang bertauhid itu. Tetapi dalam satu hal ada senjata pamungkas setan. Kata Nabi SAW, inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil arabi walakin fi tahrishi bainahum. Setan itu putus asa agar orang-orang yang salat itu menyembah dia, wabil khusus di negeri Arab, ke negeri Arab, negeri tauhid. Tetapi setan itu punya senjata yang disebut dengan at-tahrish. Ditanamkan saling dengki mendengki, saling marah memarahi, akhirnya berpecah belah, berperang. Lihat hari ini Timur Tengah itu perang saja itu, antar negeri tauhid. Sama juga orang yang sudah ngaji tauhid dibuat musuhan satu dengan yang lain, itulah namanya tahrish tuh. Akhirnya saling dengki-dengkian, saling rendah-rendahan, saling hina-hinaan, dan begitu seterusnya. Naudzubillah. Makanya lihat kata Rasul dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah aku habarkan kepada kalian orang yang paling baik di antara kalian, kata Rasul. Kata sahabat, bala ya Rasul, tentu Rasul. Siapa orang yang paling baik di antara kita itu? Kata Rasul, alladzina idza ru'u dzikr idza dzukirallah,
Thumma qala ala ukhbirukum bisyararikum. Kata Nabi SAW, orang yang baik adalah orang-orang yang apabila terselip rasa ria, idaru'u, apabila mulai dalam hatinya ada ria, dzakarallah, maka langsung ingat Allah. Enggak benar nih. Ya. Tetapi kata Rasulullah, maukah kuhabarkan kepada kalian orang yang paling buruk di antara kalian? Al-masya'una bin namimati al-mufsiduna bainal ahibbati wal baghun bil bara'il anati. Tapi orang yang paling buruk kata Rasul adalah orang-orang yang suka berjalan kian kemari menghambur hasutan supaya orang saling dengki-mendengki, yang membuat kerusakan di antara orang-orang yang menjalin kasih sayang supaya saling bermusuhan, serta selalu mengharapkan terjadinya masalah di kalangan orang-orang yang tidak berdosa. Awalnya baik-baik, gara-gara kita bertengkar pula dia tabagut jadinya kan, saling benci-membenci. Ini penyakit umat dulu nih. Kemudian yang nomor 6, at-tahasud, saling hasad. Kata Rasul, iyyakum wal hasad, hati-hati jangan hasad kalian. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena sesungguhnya hasad itu mengikis pahala sebagaimana api mengikis kayu bakar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hasad ini bahaya. Makanya kita berlindung dari keburukan orang yang hasad kan, min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari orang yang hasad itu. Kenapa? Karena di balik hasad itu, mata-mata orang yang hasad itu membawa penyakit yang disebut dengan sihrul ain namanya. Sihir mata. Orang yang hasad itu matanya mata iblis. Makanya terkadang ikhwatu fiddin, kalau antum buat acara, entah acara makan-makan, walimah, apalagi itu yang sifatnya ngundang orang, ya, antum kan tidak tahu orang yang sebanyak yang antum undang itu baik semua kan? Emangnya tahu yang diundang itu baik semua? Bisa saja kemudian orang-orang yang antum undang itu ada hasad sama kita, entah memandang barang-barang di rumah kita, entah memandang kendaraan kita, entah memandang anak-anak kita, istri kita, dan begitu seterusnya. Siapa yang tahu orang yang kita undang itu bawa hasad? Makanya kenapa kita disuruh berdoa kepada Allah kalau ngundang orang itu, ya, disuruh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya orang-orang yang kita undang itu tidak membawa hasad. Berdoa Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah. Karena doa ini menolak hasad. Dan lawanlah hasad itu dengan lawannya. Kalau hasad itu artinya hendak menghilangkan nikmat kita, berarti kita lawannya adalah supaya bagaimana nikmat kita tidak hilang, minta keberkahan kepada Allah. Lawan hasad dengan lawannya. Apa lawan hasad? Berkah. Berkah itu menambah nikmat. Kalau hasad itu menghilangkan nikmat. Maka setiap Allah berikan nikmat kepada kita, minta doa kepada Allah supaya diberkahi. Pamannya antum baru beli mobil, ya Allah berkahi mobil saya. Kalau antum baru punya anak, ya Allah berkahi anak saya. Kalau antum baru bangun rumah, ya Allah berkahi rumah saya. Kalau antum baru beli rumah, ya Allah berkahi rumah saya. Begitu, minta kepada Allah keberkahannya supaya tidak terkena hasad orang hasad. Itu namanya melawan hasad dengan lawannya. Karena hasad ini penyakit orang dulu. Bahkan hasad ini penyakit yang terjadi pertama di langit dan penyakit yang terjadi pertama di bumi. Itulah hasad. Yang terjadi pertama di langit, hasadnya iblis kepada Adam. Yang terjadi hasad di pertama kali di bumi, hasadnya Qabil kepada Habil yang berujung dengan pembunuhan. Penyakit hasad ini bahaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 7, al-baghi, melampaui batas, zalim bahasa kitanya. Karena kalau sudah mengejar dunia itu ikhwan, pasti zalim itu terjadi di sini. Zalim itu. Makanya saya pernah membuat kajian itu, jangan pernah melakukan kezaliman kepada 3 manusia. Zalim secara umum tidak boleh.
Zalim itu sama siapapun tak boleh, sama binatangnya tak boleh zalim itu. Makanya ada hadis yang mengatakan udzibatil mar'atu fi hirratin habasata, gara-gara seekor kucing wanita dimasukkan neraka, diazab lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat, sama binatang aja tak boleh buat zalim. Apalagi sama manusia, apalagi sama mukmin muslim lagi, sudah manusia bukan kafir lagi, mukmin lagi dizalimi kita. Maka kata para ulama, ingat, jangan berbuat zalim kepada khususnya 3 orang. 1, wali-wali Allah. Maksudnya wali-wali Allah itu orang yang zahirnya soleh, nampak orangnya suka sholat, nampak orangnya suka ngaji, nampak muamalahnya bagus, nampak soleh dan soleha orangnya. Jangan zalim sama orang kayak gitu. Atau zalim kepada para pendakwah, pembela agama, jangan zalim kepada mereka, karena ancamannya berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapapun yang memusuhi wali-waliku, maka dia telah mengumandangkan perang melawanku, kata Allah. Siapa yang menang perang melawan Allah? Satu dunia ini alam semesta tentara Allah. Allah kalau mau menghancurkan gunung, tentaranya tinggal diledakkan. Allah kalau mau menumpahkan air lautan ke daratan, tinggal disunamikan. Allah kalau mau menghancurkan bumi, tinggal digempakan saja. Karena semua tentara Allah. Siapa yang menang melawan Allah? Sementara Allah mengatakan dalam hadis kursi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapapun yang musuh wali-waliku, ingat, kalian mengumandangkan perang melawanku. Yang kedua, jangan berbuat zalim kepada orang lemah. Doa mereka bahaya. Amma yujibul muttarra idza da'a. Orang lemah itu kalau sudah berdoa mustajab doanya. Jangan mentang-mentang Anda pejabat merampas hak orang lain, merampas hak orang lemah, merasa penguasa Anda kuat, merampas orang lemah, mengambil tanah-tanah mereka. Man akhadha sibran minal ardi tuwikallah bisab'ina aradin yaumal qiyamah. Siapa yang mengambil sejengkal tanah di bumi, Allah kalungkan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Jangan menindas orang lemah, anak-anak yatim yang tidak berdaya. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Siapapun yang memakan harta anak yatim secara zalim, hakikatnya Allah sudah memakankan di perutnya api neraka. Jangan menindas orang lemah, karena doa mereka itu mustajab. Yang ketiga, jangan menzalimi kedua orang tua, karena doa orang tua itu salasun la turaddu da'watuhum. 3 orang tidak mungkin ditolak dakwanya. Da'watul walid ala waladihi, doa orang tua ke anaknya. Hati-hati kalau orang tua sudah doanya buruk sama kita, kualat antum ya. Al-baghi, kezaliman, ma'ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah. Al-baghi wa qati'atur rahim. Tidak ada dosa yang disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat. Al-baghi, kezaliman, melampaui batas, dan juga mutus silaturahim. Ini yang ke-7. Yang ke-8, at-tanajus, suka tipu-tipu. Kurangi takaran, kurangi timbangan, kurangi meteran, bandrol harga, nipu-nipu orang, bukan diskon padahal tidak ada diskon, nipu-nipu orang kan gitu. Banyak tipu-tipu, apalagi sekarang nih dunia medsos kan, main COD, lain yang dipesan barang pula datang lain pula. Sampai ke masalah-masalah makanan, GoFood, nampak di gambar cantik gitu kan, rawon, gula, datang asin, auzubillah. Kena tipu antum, kena prank makan. Udah dunia tipu sekarang itu. Itulah tanajus. An-najus itu artinya tukang tipu-tipu tuh. Yang penting untung kan gitu. Ini bahaya. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa. Kemudian yang nomor 9, at-tanafus. Tanafus, berlomba-lomba. Kalau takatsur itu kan mengumpul-ngumpulkan harta, ya tanafus ngejar-ngejar dunia, lupa akhirat. Otaknya itu dunia saja. Sebelum tidur besok cari duit, bangun tidur di mana duit,
Nanti datang, aduh masih kurang duit. Jadi duit aja otaknya. Nggak ingat sholat, nggak ingat apa-apa, duit aja itu ceritanya. Nah, itulah orang tanafus tuh. Kemana-mana hanya otaknya otak duit saja. Itu nama otak dunia. Padahal kita sering berdoa kan dalam doa safu jagat itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini namanya doa sapu jagat. Kenapa? Karena semua disapu doanya, masuk sama doa ini. Satu doa tapi nyapu semua doa. Nah, itulah doa sapu jagat namanya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan dunia yang bagus. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bagus. Wa qina adzabannar, jauhi kami dari azab neraka. Doa ini kalau kita bagi menjadi 3, berarti 1/3 minta dunia, 1/3 minta sorga, 1/3 minta dijauhkan dari azab. Berarti 1/3 minta dunia, 2/3 minta akhirat. Itu artinya kita disuruh kalau minta dunia itu 1/3 saja, 2/3 minta akhirat. Harusnya seperti itulah tuh doa sapu jagat. Kalau kita pahami itu. Ini enggak setiap berdoa sih dunia saja. Ya Allah lancarkan bisnis saya. Ya Allah saya baru modal, baru saya nyalak. Ya Allah pokoknya itu aja yang dikejar. Nggak ada cerita ingin masuk surga, dikeluarkan dari neraka, naudzubillah gitu ya. Nah ini namanya at-tanafus. Dan yang terakhir, dan ini tanafus ini dikhawatirkan oleh Nabi. Kenapa demikian? Karena hancurnya umat Islam itu gara-gara penyakit tanafus ini. Kata Nabi SAW, yushikul umamu an tatada'a alaikum kama tatada'al al-akalatu ila qas'atiha. Kalian nanti akan dikerumuni musuh-musuh kalian seperti nampan berisi makanan dikejar-kejar orang lapar, dikerumuni orang yang kelaparan. Kata sahabat Rasul, apakah kami sedikit jumlahnya pada waktu itu? Kata Rasul, tidak, kalian banyak, musuh kalian sedikit. Lah kok bisa musuh yang sedikit ngepung yang banyak wahai Rasul? Ya, karena sudah dicabut rasa takut dari musuh kalian kepada kalian, dan Allah tanamkan kehinaan kepada kalian karena kalian sudah ditimpa penyakit wahan, kelemahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlampau cinta dunia, dikejar-kejarnya dunia, akhirnya apa? Takut mati. Orang kalau investasi dunia di dunia pasti takut mati. Orang kalau investasi dunia di dunia nih, kita cari dunia tapi untuk dunia. Kita cari dunia bangun rumah di dunia, kita cari dunia bangun beli tanah di dunia. Pokoknya semua dunia, nggak ada akhirat sama sekali. Ketika dia mati, takut dia mati. Kenapa? Ditinggalkan rumahnya, ditinggalkan kebunnya, ditinggalkan ATM-nya, ditinggalkan PT-nya, ditinggalkan bisnisnya. Sementara kalau mati tidak ada yang tersisa di akhirat itu. Tapi kalau orang kemudian menanam saham untuk sorga, dia dapat dunia, dia gunakan untuk membangun rumah di sorga. Dia dapat dunia, dia beli kebun di sorga. Dia dapat dunia, dia beli tanam di sorga. Maka saat kematiannya dia akan suka mati daripada hidup. Kenapa? Karena ingin cepat kembali ke investasinya dia yang ada di akhirat. Dan yang terakhir, al-haraj, akibat mengejar dunia berakhir dengan saling bunuh-bunuhan. Nah ini sampai-sampai Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadi la tadhhabud dunya hatta ya'tiya 'alan nas yaumun. Kata Rasul, demi zat yang jiwaku di tangannya, dunia ini tidak akan lenyap sampai datang satu hari, katanya. La yadri qatil fima qatala wal maqtulu fima qutila. Sampai datang zamannya orang yang membunuh tidak tahu alasannya kenapa dia membunuh, orang yang dibunuh lebih pusing lagi kenapa bisa dibunuh. Nah, itulah zamannya sekarang nih. Ya. Kalau dulu kan jelas bunuh-bunuhan kan, dalam Islam jelas, Anda membunuh dibunuh, itu namanya qisas. Anda berzina, zina muhsan, dalam Islam rajam kan itu. Kemudian Anda melakukan kerusakan di permukaan bumi, takzirnya umpamanya kata pemerintah bunuh karena dia sudah merusak bumi, narkoba sekian ton, bunuh. Nah, jelas kan itu. Tapi ada yang tidak jelas. Urusan waris bunuh-bunuhan, urusan parkir bunuh-bunuhan, urusan utang bunuh-bunuhan, urusan apa lagi, urusan sepele, rebutan pacar bunuh-bunuhan, malah dia pula yang bunuh diri. Itulah begonya dia.
ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masalah urusan dunia-dunia, kok lari kepada bunuh-bunuhan ini? Inilah penyakit umat terdahulu. Inilah 10 penyakit yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, yang pertama al-ashar, kufur nikmat. Yang kedua al-batar, sombong dengan nikmat. Yang ketiga at-takatsur, hobi menumpuk-numpukan harta. Yang keempat at-tasyahun, saling bermusuhan. Yang kelima at-tabaghud, saling dengki-mendengki. Yang keenam at-tahasud, saling hasad. Yang nomor 7 al-baghyu, kezaliman. Yang kedelapan at-tanajus, saling tipu menipu. Yang ke-9 at-tanafus, berlomba-lomba sehingga cinta dunia dan takut mati. Dan yang 10 al-haraju, pembunuhan. Inilah penyakit yang harus kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.